Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen guru penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iin Marlina Siregar SEI. Saya adalah guru di MTS Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Hajorat, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Kemenak tahun 2025, mata pelajaran IPS di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi perubahan sosial budaya. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk. Hadir semua? Tidak, Umi. Oh, sekretaris siapa yang tidak hadir? Ica sakit, Umi. Sakit dia. Sebentar. Saya checklist dulu. Selain dari itu hadir ya? Hadir, Umi. Hadir dan sehat. Oke, katanya tadi sehat ya? Betul itu sehat? Yakin? Yakin, Umi. Nah, kita tes dulu. Silakan berdiri. Kalau saya katakan botak, sentuh kepala. Jika saya katakan batik, sentuh baju. Jika saya katakan batuk, seperti ini. Yuk, botak, batik, batuk, batuk. Nah, batik, botak, 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 batuk, botak. Ayo, batik, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi memang benar-benar semuanya ini sehat dan siap untuk belajar. Ya, maka dari itu kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Denny. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baik membaca doa. Doa dimulai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Mengawali pembelajaran kita hari ini, saya akan tayangkan sebuah video yang terkait dengan perubahan sosial budaya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nanti akan saya lemparkan beberapa pertanyaan terkait dengan video. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000. Mesin-mesin yang semula menggunakan operator beralih menjadi full automatic. Semakin banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, big data, cognitive computing untuk perhitungan-perhitungan yang rumit. Semuanya juga serba internet. Banyak data yang bisa dikirim melalui internet. Contoh penerapan pada revolusi 4.0 ini adalah penjaga pintu parkir yang menggunakan e-parking, Google yang mengembangkan self-driving car, dan penggunaan sistem cloud seperti pada software akuntansi dan juga pengarsipan. Nah, itu dia sejarah revolusi industri yang sudah pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Setiap era memiliki positif dan negatifnya sendiri-sendiri.
dan revolusi industri tidak akan pernah berhenti berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Berdasarkan tayangan tersebut, apa yang kalian ketahui tentang perubahan? Ya, silakan Zipana. Perubahan adalah proses yang membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Oke, bagus. Apa sajakah contoh perubahan yang terjadi di lingkungan kita? Tami. Perubahan iklim, Perubahan iklim, bagus. Dara. perubahan teknologi, Oke, Angel. perilaku manusia, Perilaku manusia. Arga. Perubahan bahasa. Perubahan bahasa. Denny. Polusi udara, tanah dan air. Polusi udara, tanah, dan Air. bagus. Apakah perubahan itu selalu baik atau bisa buruk? Silakan. Si Amel. bisa baik dan buruk dan bisa juga keduanya. Bisa juga keduanya, baik dan juga baik dan juga buruk. Kalau begitu, apa yang kalian ketahui tentang perubahan sosial budaya? Ya, Najwa silakan. Pada bidang sosial dan perubahan budaya. Ya, perubahan pada bidang sosial dan pada bidang bagus sekali. Kalau begitu, bisakah kalian berikan contoh perubahan sosial budaya? Ada yang bisa? Tidak ada, Lutfi tidak bisa? Kalau begitu, kita hari ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai perubahan sosial budaya. Dan anak kami nanti diharapkan setelah pembelajaran dapat menjelaskan secara gamblang mengenai perubahan sosial budaya. Kemudian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya serta mampu menganalisa contoh-contoh perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perubahan seperti misalnya perubahan ruang ya. Dan kaitannya dengan interaksi antar ruang, interaksi antar daerah, antar pulau maupun antar negara di Asia Tenggara. Nah, untuk hari ini yaitu tadi tentang apa kita belajar? Iya, perubahan sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Seperti yang disampaikan oleh Najwa tadi, perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan juga unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, apakah itu unsur-unsur budaya? Sudah pernah kita pelajari. Menurut Kunchoro-Ningrat diambil dari Kelakan, berpendapat bahwa ada 7 unsur-unsur budaya. Di antaranya yaitu apa? Ada bahasa, peralatan, mata pencaharian, pengetahuan, religi, kekerabatan, dan juga kesenian ya. Apa sajakah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan waktunya. Perubahan sosial budaya digolongkan kepada revolusi dan juga evolusi. Sedangkan berdasarkan pengaruhnya, perubahan sosial budaya digolongkan kepada perubahan kecil dan juga perubahan besar. Kemudian menurut perencanaannya, perubahan sosial budaya terbagi ke dalam perubahan yang direncanakan dan juga perubahan yang tidak direncanakan. Yang direncanakan itu disebut dengan planned change, sedangkan yang tidak direncanakan disebut dengan unplanned change ya.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas masing-masing daripada jenis perubahan sosial budaya ini satu persatu. Baik dari pengertiannya, kemudian contohnya nanti kita kaitkan dengan kehidupan pada masyarakat. Yang pertama yaitu revolusi. Apa yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat, yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat cepat dan dasar-dasar kehidupan manusia ya ikut mengalami perubahan ya. Contohnya kita lihat revolusi industri. Di mana terjadi revolusi industri? Di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Terjadi pada tahun 1750 sampai tahun 1850 yang memperkenalkan mesin uap dan juga mesin tenun otomatis serta pabrik seperti tayangan yang sudah kita saksikan tadi, sehingga menyebabkan perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan juga teknologi yang sangat signifikan. Kemudian terjadi juga revolusi Prancis. Di mana? Di Prancis tentunya ya. Pada tahun 1789 sampai tahun 1799 yang menggulingkan pemerintahan monarki absolut dan membentuk pemerintahan republik. Nah, itu di negara lain. Di negara kita juga terjadi revolusi, yaitu revolusi kemerdekaan Indonesia yang merubah masa penjajahan beralih ke negara yang berdaulat ataupun merdeka. Selanjutnya kita ke evolusi. Apa yang dimaksud dengan evolusi? Kalau tadi revolusi cepat, berarti evolusi lambat. Iya, perubahan yang terjadi secara lambat memerlukan waktu yang sangat lama dan diikuti oleh rentetan perubahan-perubahan kecil dalam masyarakat. Contohnya yaitu diantaranya perubahan kehidupan masyarakat primitif. Kita sudah belajar di kelas 7 tentang kehidupan masyarakat di zaman prasejarah di Indonesia. Bagaimana pertama mereka memperoleh kebutuhan mereka? Dengan cara apa? Berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian berkembang lagi setelah itu menjadi bercocok tanam. Lalu pada akhirnya sampai di masa perundagian dalam waktu yang sangat lama ya. Ada perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Ya, perubahan ini hanya terjadi pada orang sebagian kecil yang menyukainya saja. Tidak terlalu berpengaruh. Tidak terlalu berarti pengaruhnya pada sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya perubahan mode pakaian. Nah, kemudian perubahan gaya rambut. Nah, kita lihat selanjutnya ada perubahan besar. Perubahan yang pengaruhnya besar ya, berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa aja contohnya, Mi? Misalnya terjadi COVID-19. Masih ingat kejadian COVID-19? Masih. Kemudian ada industrialisasi, perubahan masyarakat dari masyarakat agraris. Apa itu agraris? Iya, pertanian menuju masyarakat industri. Yang kita ke Pleniceng. Apa itu tadi Pleniceng? Perubahan yang direncanakan. Ya, perubahan yang direncanakan. Siapa yang merencanakan? Oleh orang yang ingin adanya perubahan. Yang ingin
adanya perubahan. Contohnya program keluarga berencana, program KB. Siapa yang melakukan program itu? Itu program siapa? Program pemerintah. Kemudian pembangunan infrastruktur, bangun jalan, bangun tol, bangun bandara. Lalu ada perubahan kurikulum pendidikan. Ya, ada kurikulum KTSP, ada kurikulum apa? 2013, lalu Merdeka, kemudian ada lagi nanti kurikulum cinta, ya. Berikutnya yaitu unplanned change, yaitu perubahan yang yang tidak direncanakan. Artinya terjadi perubahan di luar jangkauan pengawasan daripada manusia. Misalnya kayak bencana alam. Bencana alam apa? Longsor, tsunami, perubahan iklim yang ekstrim, kemudian pandemik juga masuk kemari. Virus corona itu, apa yang berubah? Kita kemarin menjadi belajarnya sistem daring, belajar online. Gak boleh berjabat tangan, harus pakai masker. Jadi budaya masyarakat menjadi berubah. Lalu ada juga perubahan yang terjadi akibat konflik. Di mana kalian tahu adanya konflik? Di Palestina. Iya, di Palestina ya. Mari kita doakan semoga Palestina menemukan jalan keluar untuk kedamaian mereka. Amin ya robbal alamin. Demikianlah penjelasan saya mengenai perubahan sosial budaya. Gimana, paham? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Amel. Tadi Umi telah menjelaskan tentang unsur-unsur budaya. Ya. Termasuk dalam kategori budaya. Yang ingin saya tanyakan, yang termasuk dalam kategori sosial apa, Mi? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi kita memang sudah sebutkan unsur-unsur budaya, ada berapa? 7 ya. Apa saja? Bahasa, peralatan, mata pencaharian, pengetahuan, religi, kesenian. Satu lagi, udah pas 7? Oke. Nah, kalau untuk sosial yang termasuk ke dalam kategori sosial itu seperti sistemnya, strukturnya, interaksinya, keragaman sosialnya, lembaganya berubah atau ada lembaga yang baru. Misalnya dulunya tidak ada remaja masjid, kemudian dibuat yang baru, berarti itu perubahan sosial. Ya, jelas Amel? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silahkan Utami. Apa perbedaan sosial dan budaya? Mengapa digabung menjadi sosial budaya? Oke, bagus pertanyaannya. Apa perbedaan sosial dan budaya? Kenapa digabungkan menjadi perubahan sosial budaya? Tentunya dari unsur-unsurnya tadi sudah kita sebutkan, sudah jelas berbeda. Sosial dia lebih cenderung ke sistem atau struktur, sementara budaya dia lebih ke cara hidup. Ya, kenapa digabungkan? Kenapa tidak dipisahkan? Karena memiliki kaitan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan. Apabila terjadi perubahan pada bidang sosial, seringkali itu mengakibatkan perubahan pada bidang budaya. Ya, apabila terjadi sebaliknya, perubahan pada bidang budaya seringkali mengakibatkan perubahan terhadap bidang sosial. Saya kasih contoh misalnya. Nih, ada budaya masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan online, belanja online, berhubungan komunikasi online, ya, interaksi di dunia maya. Itu berarti perubahan budaya. Kemudian pemerintah meresponnya dengan membentuk satu lembaga yang khusus menangani masalah dunia maya. Apakah perdagangan di dunia maya, kriminal di dunia maya, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan perubahan sosial. Perubahan sosial. Jelas, Tami? Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya?
Ada? Tidak, berarti sudah jelas semua ya. Kalau sudah jelas, berarti sudah siap melaksanakan tugas. Ada tugas kelompok. Kelompoknya sudah saya bagikan berdasarkan pertimbangan keragaman. Tugasnya ini ada 2 lembar LKPD saya bagikan per kelompok. Untuk kelompok evolusi, untuk kelompok revolusi, dan juga kelompok planet ya. Ada juga kelompok unplanet. Kelompok unplanet? Oke. Kemudian kelompok kelima yaitu kelompok big. Apa itu artinya big? Besar. Iya. Nah, tugasnya ada 3. Menjelaskan tentang pengertian sosial budaya. Memberikan contoh masing-masing bentuk perubahan sosial budaya. Nah, masing-masing diberikan contoh berdasarkan pengamatan di lingkungan kalian atau pengalaman sendiri. Yang ketiga yaitu mencocokkan. Ada gambar saya sediakan, ada 6 gambar. Silakan cocokkan ke sebelah kanan itu ada revolusi, evolusi, besar, kecil, direncanakan, tidak direncanakan. Misalnya gambar pertama digitalisasi. Cocoknya kemana nanti? Silahkan didiskusikan jawabannya dengan teman diskusinya. Sudah saya tunjuk masing-masing ketuanya ya. Ketua revolusi siapa? Najwa. Ketuanya planet siapa? Angel. Evolusi Dara ya. Kemudian untuk unplanet ada Amel. Untuk big ada Zivana. Silahkan berdiskusi. Siap? Siap, Umi. Oke, silakan saya tunggu hasilnya. Nah, untuk menambah referensi, silakan dibuka buku ini halaman 90 ya. Halaman 90 ya. Oke. Baik. Perhatiannya sebentar. Dalam proses diskusi, saya akan menilai berjalannya diskusi dari segi kerjasamanya. Masing-masing siswa akan dinilai keterlibatannya dalam kerjasama, kemudian tanggung jawabnya, kemudian nanti rasa ingin tahunya. Persentase juga akan diberi nilai. Keterampilan mempersentase baik dari segi bahasa, ya maupun keterampilan menyampaikannya dan isi kontennya. Oke? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Boleh 2. Oh ya, pilihannya boleh 2. Boleh. Kalau kalian beranggapan gambar yang pertama itu memiliki 2 masuk ke dalam 2 bentuk, silakan arahkan garisnya. Jadi ada 2 garisnya kan? Besar. Ya. Bagaimana, Arifin? Ini. Kalau kali ini bisa juga. Kayaknya kita baru pencut. Baru kecil. Ini itu lagi 2 dari sini. Lagi kecil. Yang ini, yang ini, sini, lalu yang ini, hari ini, baru ini, 2 ini besar juga nih.
termasuk perubahan besar. Udah siap? Sudah? Wow, luar biasa. Yang lain udah siap belum ini? Sudah? Masih proses ya. Yang sudah siap kita tunggu, kelompok yang belum silakan persiapkan untuk persentase nanti supaya persentasenya dapat nilai terbaik. Baik dari segi kontennya maupun bahasanya dan performance-nya. Oke, saya cek dulu. Revolusi selesai? Sudah. Planet siap? Sudah. Apa ini evolusi sudah? Sudah. Kelompok big? Sudah. Untuk kelompok unplanet? Sudah. Baik. Siapa yang mau persentase duluan? Oke, silakan kelompok big. Untuk yang lain silakan mengambil barisan menghadap ke depan supaya kita bisa mendengarkan presentasi daripada kelompok big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BIG ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian sosial budaya yang akan dijelaskan oleh teman kami, Najwa. Perubahan sosial budaya merupakan suatu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya melibatkan pergeseran dalam nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Ini bisa berarti perubahan dalam pandangan tentang moralitas, etika, keadilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh-contoh sosial budaya. Perubahan evolusi dulu bertani digunakan secara manual menggunakan tenaga manusia dan hewan. Penggunaan mesin traktor, alat pembasmi hama otomatis dan penggunaan teknologi lainnya. Perubahan evolusi, perubahan masyarakat primitif seperti perubahan masyarakat Indonesia pada masa praksara. Selanjutnya, berdasarkan perencanaan, perubahan yang direncanakan contohnya pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Perubahan yang tidak direncanakan contohnya perubahan akibat perang dan konflik. Selanjutnya, berdasarkan pengaruh perubahan kecil, contohnya perubahan dalam film dan hiburan, perubahan besar, contohnya dan sistem pendidikan. Selanjutnya, kami akan mencocokkan gambar-gambar berikut yang akan dicocokkan oleh teman kami, Denny. Oke, gambar pertama digitalisasi termasuk perubahan besar dan revolusi karena dapat memudahkan komunikasi dari jarak jauh. Selanjutnya, perubahan gaya rambut termasuk perubahan kecil. Kelompok berapa yang mau tampil? Oke, silakan. Kelompok planet. Kami dari kelompok Planet ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya yang dijelaskan oleh teman kami, Angel. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis. Masyarakat selalu mengalami perubahan seiring waktu, baik itu perubahan lambat maupun cepat, kecil maupun besar. Berikut contoh untuk masing-masing bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengalaman atau pengamatan dalam kehidupan. Yang pertama, berdasarkan waktunya, contoh revolusi, penemuan vaksin, obat-obatan baru, dan teknologi pada canggih dan telah mengubah cara manusia menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Ketiga, pembangunan jalan tol. Menurut kami, pembangunan jalan tol bentuk perubahan yang direncanakan karena ini adalah yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Oke, selanjutnya siapa yang mau
Tampil. Oke, silakan. Kelompok revolusi. Kami dari kelompok revolusi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat merujuk pada perubahan dalam struktur sosial. Tsunami Aceh termasuk ke dalam kategori tidak direncanakan karena termasuk bencana alam. Ya, bagus ya. Silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang mau? Oke, silakan. Unplanned. Kami dari kelompok evolusi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian dari perubahan sosial budaya yang akan dibacakan oleh Dara Khairatun. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan budaya mencakup perubahan dalam berbagai aspek budaya seperti seni, bahasa, musik, kepercayaan, dan tradisi. Selanjutnya adalah contoh-contoh perubahan sosial budaya. Yang pertama berdasarkan waktu. Perubahan revolusi contohnya yaitu dulu pendidikan hanya terbatas pada sekolah dan buku. Sekarang akses informasi dan pembelajaran melalui internet, platform daring dan sumber belajar digital. Perubahan evolusi contohnya yaitu hilangnya permainan tradisional tergantikan oleh permainan digital dan video game. Perubahan besar contohnya yaitu perubahan dalam teknologi dan informasi. Keenam, industrialisasi merupakan bentuk perubahan yang besar karena berpengaruh besar dalam kehidupan sosial. Baik, demikian persentase sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, luar biasa persentase hari ini ya. Apa kesimpulannya dari kegiatan diskusi ini? Silakan kita buat dulu masing-masing kelompok, buat di lembarannya kesimpulan. Baik, Umi mau lihat dulu kesimpulan masing-masing. Ada? Sudah? Baik, saya lihat tadi beberapa kelompok sudah membuat kesimpulan, ya. Dari apa yang kita pelajari hari ini bahwasanya perubahan sosial budaya itu merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan. Jadi penting bagi kita untuk mengenali bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, menambah wawasan dan juga kemampuan menganalisa. Jadi tadi sudah beberapa bisa menganalisa. Untuk apa? Agar kita bijak dalam bersikap. Jadi ada beberapa perubahan itu memiliki termasuk ke dalam dua kategori. Revolusi. Apa saja yang revolusi di situ? Yang digitalisasi ya. Digitalisasi dan industrialisasi. Kenapa revolusi? Kan cepat. Tadi kan di tayangan 1750 sampai 1850 berapa tahun itu? 100 tahun. Kenapa dikategorikan revolusi? Karena besarnya perubahan yang dia buat jika dibandingkan dengan waktu yang 100 tahun itu adalah merupakan waktu yang sangat cepat. Demikian kesimpulan sudah kita tarik. Kita refleksi dulu. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Secara tertulis. Kalau ditanya secara lisan, gimana pembelajaran hari ini? Seru apa seru? Kalau katanya seru, berarti bisa berefleksi. Silakan refleksikan di kertas refleksinya. Nanti Umi melihat, ya, pengalaman belajar hari ini. Masing silakan diisi. Untuk jangka waktu, ya, kelompok terbaik hari ini adalah kelompok evolusi. Berikan tepuk tangannya. Kemudian menyusul kelompok planet. Berikan tepuk tangannya. Lalu menyusul kelompok big. Tepuk tangan.
Baik, sudah selesai? Sudah ya, kalau gitu kita asesmen akhir. Ada 4 pertanyaan, pilihan berganda, silakan dijawab. Buat nama masing-masing. Kumpulkan refleksinya ke ketua ya. Lalu bagikan ketua soalnya ya. Ya, hanya 4 soal. Saya rasa ini mudah karena semua tadi sudah paham pelajarannya. Ada 4 pertanyaan, 1 soal nilainya 25. Dibaca soalnya dengan seksama, dipilih 1 pilihan saja yang paling tepat. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Yang asesmen, Umi mau lihat yang asesmen. Oke. Oke, Denny. Oke. Berdasarkan pembelajaran hari ini ada beberapa orang yang saya anggap sudah mencapai luar biasa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, diantaranya itu Dara. Diberikan pengayaan, silakan lakukan observasi di lapangan untuk menambah pengetahuannya. Ada Ayatul Husna, kemudian ada Angel. Silahkan dikerjakan, nanti dikerjakan di rumah. Amati lingkungannya. Ada Utami, Divana, dan juga Denny. Gimana pembelajaran hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Silahkan terus cari informasi yang terkait mengenai perubahan sosial budaya. Di tahap berikutnya, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor kenapa terjadi perubahan sosial budaya, apa yang mempengaruhinya. Kemudian kita mau melihat dampak-dampaknya. Apakah itu dampak negatif ataukah dampak positif dari perubahan sosial budaya. Harapannya pembelajaran berikutnya kita dapat mencapai kegiatan pembelajaran yang bermakna. Hari ini pun kita juga telah mencapai pembelajaran yang benar-benar bermakna. Diskusi berjalan dengan baik, presentasi juga dipresentasikan dengan baik. Sudah paham juga semuanya. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik, mengakhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis dengan diawali basmalah. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi jami'an asykurukum jazilatas syukri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.